Hening ruang bawah tanah itu begitu sunyi, hingga setiap tarikan napas terdengar memantul ke segala arah. Harga menyorotkan kamera pada altar mesin kecil di tengah ruangan. Darah kental yang mengisi cekungan di bawahnya masih berkilau, seperti baru ditumpahkan. Mira berdiri gemetar, kedua tangannya menutup mulut. Kak, ini bukan cuma mesin. Ini tempat mereka melakukan ritual. Dion menatap sekeliling, wajahnya pucat pasi. Dinding ini, kalian lihat? Seperti ada wajah manusia yang membeku di dalam bata. Harga mendekat, menyinari ukiran-ukiran di dinding. Semakin jelas terlihat, ratusan wajah pucat menjerit, matanya kosong, mulut terbuka seakan membisu dalam penderitaan. Tiba-tiba, suara bisikan bergema dari segala arah. Pelan berlapis-lapis, seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Manis, 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 Mira menjerit kecil. Mereka ada di sini. Arga mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup liar. Ia mengangkat kamera, merekam altar. Kalau ini sumber kutukan, kita harus cari cara menghancurkannya. Tiba-tiba mesin altar bergetar. Roda gigi kecilnya mulai bergerak pelan. Krek, krek. Darah di cekungan memercik ke segala arah. Dion mundur, matanya melebar. Astaga, siapa yang menghidupkannya? Arga menggenggam kain hitam pemberian Bu Lastri. Ia merasakan kain itu berdenyut halus, seolah merespons energi yang keluar dari mesin. Lalu dari dinding ruangan, satu persatu bayangan mulai merayap keluar. Sosok-sosok pucat tanpa mata. Tubuhnya kurus kering, tangannya panjang menjulur. Jeritan tanpa suara keluar dari mulut mereka. Mira berteriak histeris, mundur hingga menabrak pintu. Dion menarik lengannya, mencoba menenangkannya. Tenang Mir, jangan panik. Tapi arwah-arwah itu semakin banyak, memenuhi ruang sempit. Mereka merangkak di dinding, menggantung di langit-langit, dan bergerak menuju altar seakan terikat padanya. Arga memfokuskan kamera. Tangannya bergetar hebat. Mereka adalah para pekerja yang dikorbankan. Tiba-tiba altar mesin memuntahkan suara keras, seakan besi beradu dengan tulang. Kerahas, darah di cekungan meluap, mengalir ke lantai dan membentuk pola aneh menyerupai roda gigi raksasa. Arwah-arwah itu masuk ke dalam pola darah. Tubuh mereka meleleh, menyatu, membentuk satu sosok besar di tengah ruangan. Sosok itu menjulang tinggi. Tubuhnya seperti kumpulan wajah-wajah pekerja yang menjerit. Matanya kosong, suaranya bergema. Kami haus, kami terjebak, kami ingin bebas. Mira menangis ketakutan. Gak, kita nggak bisa lawan itu. Dion menatap sosok raksasa itu dengan ngeri. Ini bukan arwah biasa. Ini kutukan yang menjelma. Arga merasakan kain hitam di tangannya semakin panas. Ia teringat pesan Bu Lastri. Kain ini diikat dengan doa. Saat kau berhadapan dengan kegelapan, gunakanlah sebagai pengikat. Dengan tangan gemetar, Arga mengangkat kain itu, mengikat kamera di tangannya. Kalau doa ini benar, mungkin bisa menahan mereka. Ia mengarahkan kamera ke sosok raksasa itu. Begitu cahaya merah kecil dari indikator kamera menyorot tubuhnya, sosok itu mengeluarkan jeritan panjang. Bayangan di sekelilingnya terpecah, sebagian lenyap terbakar cahaya. Mira terkejut. Enggak, itu berhasil. Namun jeritan itu membuat ruangan bergetar hebat. Bata-bata di dinding retak, tanah di bawah mereka berguncang. Tiba-tiba pintu besi di belakang mereka menutup dengan keras. Beraki mereka terperangkap di dalam. Arwah-arwah yang tersisa berhamburan mendekat. Tangan-tangan panjang mereka mencoba meraih Mira dan Dion. Dion menepis, tapi satu tangan berhasil mencakar lengannya hingga berdarah. Mira menjerit. Dion, darah yang menetes ke lantai langsung diserap pola roda gigi, membuat mesin altar berputar lebih cepat. Suara gemeretak semakin keras, dan sosok raksasa itu semakin kokoh. Arga panik. Tidak, mereka makin kuat dengan darah baru. Ia berlari ke altar mencoba menyentuh mesin, tapi begitu tangannya mendekat, hawa panas membakar kulitnya. Ia menjerit mundur. Dion terengah-engah menahan sakit. Kita harus hancurkan altar itu. Kalau tidak, mereka nggak akan pernah berhenti. Arga menatap sekeliling, lalu pandangannya jatuh pada pilar besi berkarat di pojok ruangan. Dengan sisa tenaga, ia menariknya hingga terlepas. Besi itu berat, tapi cukup kuat untuk menghantam mesin. Mira, Dion, alihkan mereka, teriak Arga. Mira mengguncang senter, menyorot ke arah arwah-arwah. Cahaya itu membuat sebagian mundur, meski hanya sebentar. Dion meski terluka, menendang bayangan yang mendekat membuat jalur sempit bagi Arga.
Dengan teriakan penuh keberanian, Arga menghantam altar mesin dengan besi. Daging mesin bergetar, darah muncrat ke segala arah. Arwah-arwah menjerit serentak, suara mereka memekakkan telinga. Arga menghantam lagi. Duki! Mesin retak, roda giginya lepas. Sekali lagi dengan seluruh tenaga, keraki. Mesin pecah. Percikan darah berubah menjadi asap hitam pekat yang langsung melesat ke langit-langit, menghilang ke kegelapan. Sosok raksasa jeritan pekerja itu bergetar, tubuhnya retak, lalu hancur berhamburan menjadi serpihan bayangan yang lenyap di telan udara. Hening kembali. Ruangan dipenuhi bau besi terbakar dan darah basi. Mira terduduk lemas di lantai, menangis. Dion terkulai memegangi lengannya yang terluka. Arga terengah-engah, memegang besi berkarat yang kini bengkok. Mereka bertiga saling tatap. Mata mereka penuh ketakutan sekaligus lega. Arga menatap kamera yang masih menyala. Kita berhasil menghancurkan altar itu. Namun tepat ketika mereka hendak berdiri, suara berat kembali terdengar dari kegelapan, lebih dekat dari sebelumnya. Belum selesai, darah masih berhutang. Mira menutup telinganya, berteriak. Dion merinding hingga ke tulang. Arga menatap lurus ke kegelapan dengan wajah pucat. Ya, meski altar sudah hancur, kutukan pabrik gula masih jauh dari berakhir. Malam itu, langit di atas desa mendung pekat. Bulan tertutup awan. Hanya sesekali cahaya samar menembus kegelapan. Arga, Mira, dan Dion berhasil keluar dari ruang bawah tanah pabrik dengan tubuh lelah dan luka. Mereka berjalan gontai menuju jalan desa, berharap segalanya sudah berakhir. Namun sejak mereka melewati gerbang pabrik, suasana terasa aneh. Lampu-lampu rumah warga yang biasanya remang kini mati total. Jalan desa sunyi tanpa suara jangkrik. Udara dingin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Mira merapat ke Arga. Kenapa sunyi sekali? Biasanya jam segini masih ada suara orang atau ayam. Arga menatap sekeliling. Aku juga enggak suka. Rasanya desa ini menunggu sesuatu. Dion menahan sakit di lengannya yang terluka. Darah di kain perban masih merembes. Kutukan itu mungkin belum selesai. Kita memang hancurkan altar. Tapi siapa tahu itu justru membuka sesuatu yang lebih buruk. Mereka belum sempat bicara lebih jauh ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari arah balai desa. Jeritan itu bukan jeritan manusia biasa. Panjang, serak seperti ditarik keluar dari dada yang kosong. Mira menutup mulut, wajahnya pucat. Itu dari balai desa. Arga langsung mengangkat kamera meski tangannya gemetar. Kita harus lihat. Kalau ada yang terjadi, kita perlu tahu apa hubungannya dengan altar. Mereka berjalan cepat menuju balai desa. Dari kejauhan bangunan itu tampak bergetar samar, seakan ada yang berusaha keluar dari dalamnya. Pintu kayunya bergerak sendiri, berderit seperti ditiup angin meski malam itu udara sangat tenang. Begitu sampai, mereka tertegun. Halaman balai desa dipenuhi bercak gula pasir yang bersinar samar seolah butiran gula itu keluar dari tanah. Dion berjongkok menyentuh gula dengan ujung jarinya. Ini bukan gula biasa. Rasanya dingin seperti es. Seketika gula itu menempel kuat di kulitnya, tak mau lepas. Dion terkejut, mengguncang tangannya hingga akhirnya butiran itu hancur menjadi abu hitam. Arga merekam dengan kamera. Wajahnya semakin tegang. Kutukan ini sudah lepas kendali. Pabrik bukan lagi pusatnya, sekarang seluruh desa terhubung. Tiba-tiba pintu balai desa terbuka lebar. Dari dalam, angin kencang berhembus membawa aroma manis bercampur busuk. Mira menjerit kecil. Ada sesuatu di dalam. Dari balik kegelapan, satu sosok keluar perlahan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dengan mata kosong. Seperti salah satu wajah yang mereka lihat di dinding bawah tanah. Tapi sosok itu memakai pakaian modern. Baju batik kusam yang masih dikenali. Mira mundur syok. Itu Pak Wiryo, kepala desa. Pak Wiryo melangkah kaku, mulutnya terbuka, mengeluarkan butiran gula bercampur darah. Suaranya berat, berlapis-lapis seperti dipinjam oleh ratusan arwah sekaligus. Kalian sudah membuka pintu. Darah lama menuntut balas. Arga menelan ludah. Keringat dingin menetes. Tidak mungkin. Pak Wiryo sudah mati 5 tahun lalu, kan? Dion memandang sosok itu ngeri. Berarti dia kembali sebagai wadah. Mereka pakai tubuhnya untuk bicara. Sosok Pak Wiryo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka bertiga. Seketika tanah di sekitar halaman balai desa bergetar. Dari bawah tanah muncul tangan-tangan kurus pucat yang merangkak keluar.
menarik diri dari dalam bumi. Puluhan arwah pekerja muncul. Tubuh mereka diselimuti gula putih yang menempel seperti kristal. Mereka berjalan pincang, mengeluarkan suara gesekan seperti pasir digiling. Mira histeris. Gak, mereka keluar semua. Kita nggak bisa lawan sebanyak ini. Arga menahan Mira agar tidak jatuh. Tenang, jangan pisah. Kamera ini masih bisa melukai mereka. Dia mengarahkan kamera. Cahaya indikator merahnya mengenai satu arwah. Sosok itu langsung berteriak dan retak. Tubuhnya pecah menjadi abu, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dion berusaha menahan dengan kayu yang ditemukannya di tanah, memukul tangan-tangan yang berusaha meraih kakinya. Mereka terus keluar. Kita harus cari cara kabur. Pak Wiryo atau sosok yang menguasainya tertawa panjang. Kalian pikir bisa menghancurkan altar? Itu hanya kunci kecil. Kini pintu besar telah terbuka. Dan desa ini akan jadi tumbal terakhir. Arga panik. Ia teringat arsip lama yang mereka temukan di gudang. Ada satu catatan yang menyebutkan tumbal terakhir hanya bisa dihentikan dengan darah pewaris. Ia menoleh ke Dion, napasnya tercekat. Dion, keluargamu kan pernah kerja di pabrik ini kan? Dion terdiam sesaat, lalu mengangguk lemah. Kakekku, dia mandor terakhir sebelum pabrik ditutup. Arga menggertakkan gigi. Itu berarti darahmu terikat. Mungkin mereka mengejarmu untuk jadi tumbal terakhir. Dion terkejut, wajahnya pucat. Jangan bercanda, Ga. Aku nggak mau jadi korban. Mira menangis memegangi tangan Dion. Pasti ada cara lain. Jangan biarkan mereka ambil Dion. Sementara itu, sosok Pak Wiryo semakin mendekat, wajahnya mulai pecah meneteskan cairan gula. Arwah-arwah lain mengepung, menyisakan lingkaran sempit di sekitar mereka. Arga berpikir cepat. Ia mengikat kain hitam pemberian Bulastri ke perban Dion. Kalau darahmu memang kunci, kita harus gunain buat melawan mereka, bukan buat diserahkan. Dion gemetar. Kalau aku salah langkah, aku bisa mati. Arga menatapnya tegas. Kalau kita diam saja, kita semua mati. Dengan ragu, Dion mengangkat tangannya yang terluka. Ia meneteskan beberapa tetes darah ke tanah, tepat di atas gula putih yang bersinar. Seketika tanah bergetar keras. Butiran gula langsung meleleh, berubah hitam seperti terbakar. Arwah-arwah pekerja menjerit serentak. Tubuh mereka meretakkan diri. Pak Wiryo menggeliat. Suaranya pecah. Tidak, kalian tak bisa hentikan arus darah. Kutukan ini sudah menyatu dengan desa. Tubuhnya lalu pecah menjadi ribuan butiran gula hitam yang berhamburan ke udara. Namun getaran tak berhenti. Justru semakin kuat merambat ke seluruh desa. Atap rumah-rumah bergoyang, pohon-pohon berguncang, dan suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Mira menutup telinga, menangis. Gah, ini makin parah. Apa yang kita lakukan barusan malah mempercepat semuanya. Arga menatap kamera yang masih menyala, wajahnya penuh ketakutan. Tidak. Ini baru permulaan. Malam itu desa yang selama puluhan tahun diam akhirnya terbangun. Dan bersama terbangunnya, kutukan pabrik gula menjalar ke setiap sudut kehidupan warganya. Desa itu kini tak sama lagi. Setelah sosok Pak Wiryo hancur di depan balai desa, malam menjadi liar. Angin berhembus membawa aroma manis bercampur busuk. Dari setiap rumah terdengar suara-suara aneh, jeritan, tawa, bahkan nyanyian lirih yang tak berasal dari manusia. Arga, Mira, dan Dion berlari menuju jalan utama desa, berharap menemukan tempat aman. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas bahwa seluruh desa sudah terbangun. Dari jendela-jendela rumah, tampak warga menatap kosong. Mata mereka putih pucat, tubuh mereka bergerak kaku. Beberapa berjalan keluar rumah, bibirnya terus menggumam kata yang sama berulang kali. Manis, is manis, is manis. Mira menjerit kecil, menarik lengan Arga. Gah, mereka semua kerasukan. Dion memegangi perban di lengannya. Wajahnya pucat. Kalau kutukan ini sudah menguasai satu desa, kita nggak punya tempat lari. Arga mencoba tetap tenang meski dadanya sesak. Ia mengangkat kamera, merekam keadaan. Kita harus bertahan. Kalau semua ini terekam, mungkin kita bisa cari cara buat menghentikan kutukan. Tiba-tiba, suara kentongan terdengar keras dari arah musala. Duk-duk-duk, suara itu biasanya jadi tanda bahaya. Tapi kali ini suara kentongan terdengar tak beraturan, cepat dan menghentak. Mereka bertiga segera berlari ke arah musala. Begitu sampai, jantung mereka seakan berhenti. Seorang lelaki tua, Pak Sarmo, terlihat memukul kentongan dengan tubuh kaku. Matanya kosong, mulutnya terbuka.
mengeluarkan butiran gula setiap kali ia berteriak. Tubuhnya penuh bercak putih seperti kristal gula yang menempel di kulit. Di sekelilingnya beberapa warga lain duduk bersila, menggoyangkan tubuh ke depan dan ke belakang. Mulut mereka melantunkan nyanyian datar. Darah untuk gula, darah untuk gula. Mira menutup telinga, menangis. Ya Tuhan, mereka berubah semua. Arga merekam dengan kamera, suaranya bergetar. Mereka bukan lagi manusia. Mereka jadi medium kutukan. Pak Sarmo berhenti memukul kentongan. Kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka bertiga. Suara berlapis keluar dari mulutnya. Pewarit, darahmu yang kami tunggu. Mata Dion melebar. Mereka mengejarku. Warga yang duduk bersila mulai berdiri bersamaan. Gerakan mereka kaku, tapi matanya menatap tajam ke arah Dion. Mereka berjalan maju dengan serempak, menggumam kata-kata yang semakin keras. Darah untuk gula, darah untuk gula. Dion panik, mundur hingga hampir jatuh. Aku nggak bisa. Mereka mau ambil darahku. Arga mengangkat kamera, menyorot wajah-wajah kerasukan itu. Cahaya merah indikator kamera membuat sebagian warga berteriak dan mundur sejenak. Tapi tak lama kemudian mereka kembali mendekat. Mira menarik tangan Dion. Kita harus lari. Mereka bertiga berlari keluar dari halaman musala, dikejar puluhan warga kerasukan. Suara kaki mereka menghentak tanah bersamaan, seperti pasukan tanpa jiwa. Dari kejauhan terdengar suara teriakan lain. Mereka berhenti sesaat dan mendapati dari setiap sudut jalan lebih banyak warga berjalan menuju mereka. Jumlahnya ratusan, Arga terengah, wajahnya pucat pasi. Kita terjebak. Warga yang kerasukan mulai menutup jalan keluar. Mereka mengepung dari 4 arah, meninggalkan lingkaran kecil di tengah jalan untuk Arga, Mira, dan Dion. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari kerumunan, lebih dalam daripada suara manusia. Darah pewaris harus ditumpahkan di pabrik. Hanya dengan begitu, gula terakhir sempurna. Dari antara warga, muncul sosok anak kecil berusia sekitar 7 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh bercak gula putih, matanya kosong. Ia berjalan perlahan ke arah Dion. Suaranya parau. Kakekmu dulu menolak. Kini giliranku menagih. Dion gemetar, tubuhnya lemas. Itu anak yang dulu hilang di pabrik, yang katanya nggak pernah ditemukan. Arga menahan pundaknya. Jangan goyah, mereka cuma pakai wujudnya untuk menghantui. Namun anak kecil itu tersenyum miring. Dari mulutnya keluar gigi-gigi tajam yang berlapis gula mengilap. Ia mendesis, kalau kau menolak, desa ini akan mati bersama darahmu. Mira berteriak, menutup wajahnya. Kesam, mereka nggak akan berhenti sampai dapat Dion. Arga berpikir keras. Ia tahu kalau mereka melawan di tengah desa, jumlah warga terlalu banyak. Satu-satunya pilihan adalah mundur ke arah pabrik, tempat semua kutukan bermula. Ia menatap Dion dengan serius. Kita harus ke pabrik. Mereka ingin darahmu di sana, kan? Kalau memang itu inti kutukan, kita harus hadapi di tempat asalnya. Dion menatap Arga tak percaya. Apa kau gila? Itu sama saja menyerahkan aku ke mereka. Arga menggertakkan gigi, bukan menyerahkan. Kita akan lawan mereka di sarangnya. Kalau tetap di sini, kita mati dikepung. Mira meski ketakutan mengangguk. Arga benar, pabrik itu kuncinya. Kita nggak punya pilihan lain. Kerumunan warga semakin rapat, tangan-tangan mereka terulur siap meraih Dion. Dengan seluruh tenaga, Arga mengayunkan besi karatan yang masih dibawanya sejak bawah tanah. Ia menghantam tanah keras, membuat warga terkejut sesaat. Celah kecil terbuka, dan mereka bertiga segera berlari sekuat tenaga menuju arah pabrik. Malam itu, suara jeritan warga kerasukan bergema di seluruh desa. Mereka berjalan beriringan mengejar. Mata putih mereka menyala samar dalam gelap. Dion berlari dengan napas terengah. Luka di lengannya semakin perih. Mira berusaha menopangnya, sementara Arga di depan membawa kamera, merekam setiap detik teror itu. Di kejauhan pabrik gula tua itu kembali terlihat siluet hitam besar dengan cerobong menjulang. Dari dalamnya, cahaya merah samar berdenyut, seakan jantung yang baru saja dihidupkan kembali. Dion berbisik, suaranya penuh putus asa. Aku merasa, begitu kita masuk, aku nggak akan keluar lagi. Arga menoleh, matanya tegas. Kalau itu harga buat menghentikan kutukan, kita harus siap. Tapi aku janji, kita akan cari jalan supaya kau nggak jadi korban. Mira menggenggam tangan Dion erat. Kita masuk sama-sama, dan kita keluar sama-sama.
Di belakang mereka, ratusan warga kerasukan terus mendekat, suaranya serempak mengguncang malam. Darah untuk gula, darah untuk gula. Dan di depan, pabrik gula yang terkutuk menunggu, seakan membuka pintunya untuk menyambut tumbal terakhir.